Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Saat ini berada di studio TV 10, Carla tidak sendiri karena namanya berbincang ya. Bincang-bincang tentang psikologi, tentu saja akan menghadirkan ahlinya, yaitu psikolog kita. Beliau adalah Bunda Tharika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tharika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bun. Iya. Supaya nanti 30 menit ke depan bisa menemani sahabat TV 10 untuk ngobrol bareng tentang tema yang akan kita bawakan hari ini ya Bunda ya. Siap, nah ya. kita juga menunggu nih sahabat TV 10 yang mungkin mau curhat Bun. Betul. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ya. Karena sesuatu kalau dipendam sendiri tuh nggak baik ya Bun ya, untuk kesehatan mental. Betul. Apalagi kalau masalah yang kita nggak nemu solusinya. Iya, betul Kenapa sekali. harus curhatnya ke psikolog Bun? Oke, kalau ke psikolog kan kita sama-sama nih bisa kayak menengahi nih, psikolognya kan ahli ya, untuk menguraikan masalahnya, kemudian mencari solusi bareng-bareng. Jadi kayak tidak berhenti, ini ada masalah terus tidak diselesaikan, dipendam, cerita sama orang cuma dapatnya malah kadang omongan jelek dan sebagainya. Kalau ke psikolog kan kita sama-sama nih menemukan cara-cara biar sama-sama plong, sama-sama bisa melanjutkan hidup. Nah gitu, kalau ke psikolog tuh seperti itu ya. Soalnya Iya. ada kode etiknya. Iya. Kalau nggak mungkin curhat, nah ini kan bestie gitu. Iya. Iya sekarang. Karena namanya manusia kan nggak mudah berubah ya Iya, Bunda. betul. Yang namanya bestie, ikatan bestie itu ya memang kalau lagi bagus sih bagus. Iya. Tapi takutnya kan ya apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh jagani. Iya. Besoknya kalau ada masalah nanti malah diumbar loh. Jadi masalahnya Betul. jadi tambah besar nanti Betul takutnya. Atau sekali. kalau enggak, kalau bukan ahlinya tuh kadang-kadang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, terus ngomporin Bunda. Iya, Tuh betul. kan jadi Anda malah pusing sendiri, nggak nemu Iya, solusi. Beda nanti betul. kalau curhatnya dengan psikolog ya Bunda ya. Iya. Baik, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik nih untuk ayah Bunda, karena harus belajar juga. Kalau kemarin kita itu mengenal namanya generasi Z ya, Iya, Gen Z. betul. Nah, ini ada fenomena baru. Namanya Gen Alpha. Kalau Anda kan sudah mengenal itu dari generasi X, generasi Y, generasi milenial atau Gen Z. Soalnya kan perubahan generasi itu terjadi dalam masyarakat sekitar setiap 20 tahun ya Bunda Iya, ya. betul. Kalau kita udah tahu tuh generasi-generasi yang tadi. Nah, Iya. kini ada istilah baru untuk menyebut generasi selanjutnya, yaitu generasi Alpha. Betul sekali. Nah, bisa dibilang sih kalau generasi Alpha ini adalah anak dari generasi milenial ya, Iya. adik dari Gen Z. Iya, betul. Nah, kita akan lebih mengenal Gen Z ini. Tujuannya adalah tentu saja ini adalah anak-anak kita ya. Iya, Dan kita harus paham benar bagaimana anak-anak ini karakteristiknya itu seperti apa. Iya. Kemudian bagaimana juga untuk mendidiknya. Siap, Ini betul. perlu ya Bunda Betul, ya, perlu perlu sekali. dipelajari Iya. karena beda generasi, beda juga cara menanganinya, beda cara mendidiknya. Kita Iya. bicara tentang Gen Alpha. Kalau Oke. Gen Z kemarin kita sudah bicara Iya. bahkan sampai Gen Strawberry ya. Generation ya. Nah, itu juga sudah. Nah, sekarang saatnya kita bicara gen yang terbaru yaitu Iya. generasi Alpha. Apa sih Bun generasi Alpha itu sebenarnya? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ya seperti Kak Nana yang tadi katakan ya, generasi Alpha ini adalah anaknya generasi milenial. Anaknya dan adiknya Gen Iya, Z. betul. Betul sekali. Jadi lebih canggih ya dari Iya, Gen Z. betul. Jadi kayak yang anak yang lahir nih dari mulai tahun 2011 sampai sekarang itu namanya generasi Alpha. Dan di mana generasi ini itu kan lagi nih gencar-gencarnya kayak media sosial. Oh, betul. Dari lahir aja sudah terpapar istilahnya screen time. Kemudian dari ibunya juga dari itu pasti kan sosial media itu berkembang Betul. sangat pesat, internet berkembang sangat pesat. Kemudian istilahnya era digital ya, yang memang dia berdampingan lahir dari dia sedari kecil. Nah, jadi generasi ini adalah generasi yang lahir di tahun dari 2011 sampai sekarang. 2011 sampai sekarang Iya. itu namanya adalah Gen Iya, Alpha. Gen Alpha. Jadi benar memang anaknya generasi milenial ya. Betul. Nah, karakteristiknya tuh kayak apa sih Bun? Soalnya kan mereka ini
benar-benar hidup berdampingan dengan teknologi canggih sejak Iya. mereka dilahirkan ya. Iya, Jadi betul sudah sekali. canggih. Beda mungkin dari generasi saya yang mungkin belum secanggih sekarang. Iya, Kalau sekarang betul. tuh Gen Alpha malah lebih jago-jago loh ya, Iya, lebih pasti. pinter-pinter. Nah, karakteristiknya itu seperti apa? Oke, baik, karakteristiknya tuh pasti yang satu karena dia itu sekarang informasi itu semuanya sudah tersedia secara instan, secara mudah. Pasti karakteristiknya dia kayak dia bisa nih mengakses informasi dengan mudah yang pasti itu ya. Dan ini ada sisi nih kelebihannya anak gen alpha ini adalah dia pasti karena pengetahuannya itu pengetahuannya banyak, kemudian dia lebih kreatif karena lebih kreatif ya. Nah, biasanya anak ini lebih kreatif. Tapi kemudian juga dia rasa ingin tahunya lebih tinggi. Kemudian dia juga kayak ada sisi baiknya, ada sisi istilahnya Apa nih kelebihannya dan juga apa nih kekurangannya? Oke. Karena kan gini ya, berarti kan dia ngikutin perkembangan yang cepet banget. Iya. Otomatis kan dia dituntut untuk selalu progresif. Iya. Bukankah ini juga memberikan tekanan yang lebih kepada anak, betul. terutama di bidang akademis? Iya, betul sekali. Jadi kan kayak karena ini ya kurikulum berkembang dan sebagainya dan informasi itu cepat ya. Pasti itu ada daya juang yang memang dia tidak dirasakan nih sama yang ketika generasi-generasi sebelumnya. Daya juangnya apa? Kan ini sekarang kan teknologi sudah gampang, tinggal aja udah pesen online Betul. itu Apapun ya. iya, apapun kan dia pasti daya juangnya itu akan berkurang. Jadi kayak serba instan ya. Serba instan, Iya, serba dimudahkan, nggak iya. perlu susah-susah, nggak perlu Betul, usaha yang betul ekstra, dia udah sekali. semuanya tersedia. Iya, itu sisi kelemahannya dari daya juangnya. Daya juangnya. Kemudian juga tuntutan-tuntutan pasti membuat dia lebih kayak lebih kayak orang tua kan juga informasi nih, kayak apalagi kayak kemarin ada suatu program yang menampilkan anak itu harus pinter dan sebagainya, akhirnya tuntutannya juga ke anaknya akhirnya membuat anak istilahnya ada tekanan yang lebih ya untuk dari anak ya, itu yang bikin dia kadang ada kayak gampang mudah stres dan sebagainya. Nah, ada juga dia biasanya ini sisi kelemahannya adalah dia itu biasanya tidak suka aturan. Iya, gitu malahan ya. Jadi karena karena kan serba instan, informasi bebas dan sebagainya kan dia istilahnya tidak mau terbelenggu dengan aturan ya. Kalau dulu kan mungkin aturan itu kan sangat ketat ya pada saat baby boomers, generasi milenial itu kan sangat ketat dengan aturan, kamu ini harus. Nah kan sekarang kayak perubahan itu jadi kayak tidak terlalu suka dengan aturan. Nah, itu ada sisi negatifnya, tapi sisi kelebihannya ada kok banyak. Dia kreatif, dia inovatif, dia juga lebih cepat menguasai istilahnya kayak kemampuan sosial media dan sebagainya. Itu ada sisi positif dan sisi negatifnya pasti. Nah, tetap ada ya. Setiap generasi ada kok sisi Iya. negatif dan positifnya. Saya aja yang generasi milenial juga banyak plus minusnya. Iya, betul sekali. Tapi katanya Bun, kalau gen alpha ini tuh lebih cenderung ini deh, beresiko tinggi terhadap kesehatan mental, terutama gangguan kecemasan dan depresi. Iya, Benarkah? Waduh. Oke. Jadi kayak gitu kan tergantung ya. Semua itu tergantung istilahnya dari pola asuh orang tuanya, kemudian dari lingkungannya juga ya. Mungkin dia kalau di lingkungan yang istilahnya baik, kemudian orang tuanya tetap menemukan kayak komunikasi kehangatan dan sebagainya, dia istilahnya pasti tidak terlalu rentan dengan stres ya. Tapi kalau dengan lingkungan yang istilahnya di lingkungannya tidak mendukung, apalagi biasanya nih kita paling mewanti-wanti orang tua, karena ini kan berdampingan dengan dampak media sosial ya. Kayak media sosial ya, kalau tidak didampingi, anak hanya dibiarkan, dia bisa mengakses apa saja. Kemudian ada juga ini kan sekarang kayak cyberbullying dan sebagainya. Itu kan sudah tidak hanya langsung ya, sekarang di sosial media juga itu yang membuat dia stres itu juga bisa. Itu juga gitu ya. meningkatkan rentan terhadap stres, karena kan informasi itu kan sekarang kan
kita hanya tidak bertemu langsung, tetapi kan di informasi dan sebagainya, kayak kemarin dulu kita cerita self diagnosa dan sebagainya. Nah itu yang membuat itu tetap sih kayak lingkungan yang mempengaruhi gitu. Gitu. Juga ekspektasi orang tua kan jadi lebih tinggi ya. Iya, ini juga tekanan tersendiri untuk anak betul ya. Sekali. Jadi kan ya itu tadi karena daya juangnya itu kan mungkin kalau generasi sebelumnya kan masih ada nih kayak kita harus berusaha jalan kaki dan sebagainya. Kalau sekarang kan serba instan dengan tuntutan anak yang orang tua yang lebih tinggi, otomatis ketika daya juangnya rendah terus tuntutan ekspektasi tinggi, otomatis disitulah gap anak itu ada merasakan kayak tekanan, stres. Nah, karena dunianya bergerak begitu cepat, semua serba instan, sedangkan dia masih semuanya kan udah ini dari lahir dia tidak membutuhkan usaha yang ekstra untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan berbanding terbalik dengan dunianya yang begitu cepat. Itu apalagi mengakibatkan yang dunia yang istilahnya pendidikan kan daya juangnya yang dari lahir kan memang kita dia serba instan serba itu, terus dituntut sekolah dengan full day, kemudian dengan beban yang berat harus ngikutin ini ekspektasi orang tua, tapi orang tua tidak mendampingi dan tidak memberikan nih semangat dan sebagainya. Akhirnya yaitu ada terjadi kerentanan untuk kayak stres karena ya memang daya juangnya rendah ditambah dengan lingkungan yang kurang mendukung. Oke. Jadi memang dikatakan bahwa mereka beresiko tinggi terhadap kesehatan mental, itu benar ya. Karena itu tadi berbanding terbalik ya, dunianya berjalan dengan begitu cepat, apalagi tahun-tahun sekarang ini, sedangkan mereka sejak lahir memang ya gimana orang serba instan semua, jadi tidak ada daya juang yang seperti zaman-zaman dulu gitu ya. Jadinya berbanding terbalik, ini yang mengakibatkan tekanannya lebih berat kepada mereka. Lalu bagaimana untuk mendidiknya atau bagaimana untuk membuat mereka ini bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang, sedangkan mereka dikenal sebagai abis generasi strawberry, generasi alpha, lebih ini lagi. Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda setelah jeda, tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Ada saya Karla Ratna dan psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Kita bicara tentang generasi alpha hari ini ya. Ini ayah bunda bisa belajar banyak dari sini. Kenapa? Oh iya, nih anak-anakku generasi alpha. Beda cara memperlakukannya dengan zaman kita dulu. Karena beda generasi gitu. Nah, dengan generasi alpha ini berarti orang tua nih yang harus lebih lebih ekstra juga, harus belajar juga bagaimana mengimbangi mereka, bagaimana mendidik mereka. Jadi mendidiknya biar tepat ya Bun, tepat sasaran, karena generasi alpha ini harus dididik secara khusus juga ya, istilahnya menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, ini kita akan bagi solusinya nih bersama Bunda Tarika, bagaimana cara mendidik anak-anak di generasi alpha ini supaya mereka juga menjadi pribadi yang tangguh dan siap untuk menghadapi kondisi saat ini. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu komunikasi dulu kepada anak. Dan memang semuanya kan didasari dengan komunikasi ya. Jadi kan memang kayak sekarang mungkin karena perkembangan zaman ya, dan anak ya tadi yang disebutkan ada kelemahannya, dia tidak suka diatur dan sebagainya. Memang kita harus dengan generasi alpha ini adalah menjadikan dia teman. Jadi kayak dan untuk menjadikan dia teman, kita harus yang dilakukan orang tua adalah belajar perkembangan zaman sekarang, kayak bahasanya mau nggak mau itu kita harus pelajari apa sih yang kayak tren dari generasi alpha. Itu kan sekarang kayaknya tren kayak bahasanya dan sebagainya, kemudian apa sih permainan dan sebagainya. Dan kita harus juga yang kedua yaitu harus tetap mengajarkan kayak norma-norma adab-adab itu tetap yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah
apapun generasinya tetap nih ada norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Meskipun dia tadi nggak suka diatur-atur ya Bun, iya, tapi memang tetap harus ada pondasinya. Iya, betul. Jadi kayak mungkin cara metodenya nih yang mungkin kan sekarang kan ada banyak dari buku, kemudian kan kita bisa nih kayak istilahnya media sosial itu kan sudah enak nih, ada video pembelajaran, ada video-video yang kita dari YouTube kita ajarkan gimana sih ada caranya mengajarkan adab, ada norma, atau itu kan bisa dari video kita dampingi juga. Ini loh ada nih cara berkata yang baik seperti apa. Kemudian kamu dapat kata-kata nih dari orang lain itu bagus atau enggak, itu kan juga kita ajarkan seperti itu. Juga dari buku-buku. Sekarang kan banyak sekali ya buku yang menarik untuk anak, terus kita ajarkan, kita contohkan juga. Itu tetap nih kan cara pendekatannya aja yang istilahnya mungkin kita harus tidak bisa menyamakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau dulu kan kita aja langsung duduk, kamu nggak boleh gini, kita sudah kita takut nurut, ya. Iya. Kalau dipelototin aja takut. Iya sudah. Kalau sekarang nggak bisa. Iya betul. Jadi cara tetap, jadi kayak tegasnya adalah kita menerapkan aturan. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, tetap harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya gimana? Cari apa hal yang dia suka, kurangi itu. Jadi itu kan sudah termasuk konsekuensi ya. Jadi kalau ketika kamu melakukan kesalahan, ya udah konsekuensinya kamu tidak bisa main lebih lama, jam main mau berkurang. Nah mungkin dengan cara seperti itu. Oke. Iya. Beda ya? Iya. Itu jadi kan tetap sih kalau ada mungkin dengan nada keras dan sebagainya nggak apa-apa, selama itu tidak tidak istilahnya mengancam, tidak menyakiti perasaan, itu nggak apa-apa kan ya, namanya manusia pasti kadang kita kan kebawa emosi, anaknya sudah nggak nurut dan sebagainya. Nah itu tetap nggak apa-apa, tapi memang kita kemudian harus nih kayak sebagai orang tua ketika kita melakukan salah ya segeralah istilahnya jangan malu untuk meminta maaf juga ya. Nah ini dia yang sering orang tua lupa. Betul sekali. Merasa sudah tua nggak mungkin lah salah atau nggak perlulah minta maaf. Ternyata ini adalah hal dasar ya, mengajarkan dia kalau memang kita salah ya udah minta maaf aja, jangan sungkan. Iya gitu. Jadi tetap gimana kita cara mencontohkan kalau dia aja kita aja nggak mau minta maaf kok mau ngajarkan maaf, seperti itu kan. Nah itu juga yang itu yang harus tetap nih, apapun generasinya kita harus mengajarkan adab untuk anak-anak generasi alfa juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu tetap nih walaupun dia itu diserba instan, diserba keadaan yang memang dia dimudahkan segalanya, tapi tetap nih kita harus mengajarkan daya juang. Itu. Caranya gimana nih Bun mengajarkan daya juang? Lalu semuanya sudah siap, pengen apa? Karena kadang-kadang kita sendiri juga kita sendiri sebagai orang tua itu karena dulu ngerasain tuh rekoso gitu ibaratnya. Jangan sampai anakku tuh ngalamin kayak aku dulu. Loh, banyak orang tua kan yang seperti itu. Nah, ini yang susah adalah mengajarkan daya juang. Sementara kita sebagai orang tua justru bertekad anak-anak jangan sampai susah kayak orang tuanya dulu gitu. Itu mungkin daya juangnya tidak seperti kita yang dulu generasi millennials ya, yang kayak kita harus jalan kaki dan sebagainya, tidak ya, tapi lebih ke melatih regulasi emosi. Jadi daya juangnya adalah ketika dia pingin sesuatu, kita harus tetap ada nih membatasi kapan harus diberikan. Jadi kayak menginginkan sesuatu ya kamu nabung dulu, itu kan sudah daya juang. Kayak kamu berusaha dulu, kemudian melakukan apa untuk meminta sesuatu, kamu harus melakukan apa. Nah daya juangnya di situ juga. Jadi tidak kayak mungkin beda ya, kayak dulu harus jalan kaki dan enggak, tapi kita juga belajar kayak ada nih kamu tidak melulu soal kamu harus hidup enak aja, tapi kamu ya harus berusaha. Kalau cara mendapatkannya mainan lah, kamu yuk kita nabung dulu ya kalau mau beli mainan ya. Nah itu mungkin yang bisa diterapkan daya juangnya di anak-anak di generasi alfa, seperti itu. Tidak memberikan secara instan atau tidak memberikan secara mudah gitu ya. Betul sekali. Minta ini, meskipun ada tetap harus diajarkan untuk menabung. Itu adalah salah satu bentuk daya juang gitu ya Bun. Betul.
betul. Kemudian bisa juga nih daya juangnya juga kayak dia kalau pingin dapat nilai yang bagus, tetap kita gimana sih caranya belajarnya. Nah itu kan juga berjuang kan, tetap kayak kita menanamkan ya kalau kamu mau jadi pilot atau jadi apa, kamu tetap harus belajar. Itu kan juga sebenarnya belajar kan juga daya juang juga kan ya. Tapi mungkin metodenya kan bisa nih disamakan kayak dari internet, sosial media kan, itu kita plusnya anak generasi alfa kan memudahkan informasi. Iya betul, bisa diakses. Iya betul. Orang tua juga sebenarnya lebih mudah karena semuanya ada gitu ya. Kita tinggal akses, ditunjukin ini loh Dek seperti ini kan sebenarnya lebih mudah. Cuman ya resikonya lebih tinggi juga. Tapi kan yang pasti yang paling penting ketika anak generasi alfa itu kan anak dengan berdampingan dengan internet dan media sosial, yang paling penting harus orang tua lakukan adalah mendampingi dan memfilter, istilahnya memfilter tontonan, video, kemudian games dan sebagainya. Dan sebisa mungkin nih usia dini ya, sebisa mungkin itu kita menggunakan media sosial itu tidak hanya screen time lama tanpa kita damping, itu diusahakan jangan gitu, tapi kita mencari nih, seumpama kita downloadkan YouTube, di-downloadkan YouTube, kemudian kita main nih kayak senam bareng bisa, kemudian kita dampingi video pembelajaran, kita dampingi terus kita downloadkan, kemudian lihat terus kita juga ajari di situ. Nah itu juga bisa, jadi kayak anak belajar tidak hanya hanya kita tanpa dampingi, hanya screen time terus gitu. Nah tanpa bisa, kita batasi, harus tetap didampingi ya Bun. Ada juga batasannya seperti itu Kak Nana. Jadi tetap orang tua punya kendali, ya tetap harus ada filternya, tontonannya apa saja. Terus kalau bisa malah justru mendampingi ya Bun. Iya betul sekali. Jadi yang paling penting. Dan yang pasti kan generasi alfa itu kan juga sudah ada yang beranjak SD, dan itu kan masih tontonan ya. Itu kita kayak harus memegang kendali emailnya dia, kemudian parental controlnya untuk YouTube dan sebagainya, itu kita berikan sandi atau password yang bisa kita pegang itu. Nah makanya kenapa kok orang tua harus belajar, ya itu kita cari nih gimana caranya HP itu bisa kita yang kendalikan. Jadi apapun laporan, istilahnya dia nonton apa dan sebagainya, itu kita yang mengendalikan. Oh jadi kita punya kontrol sendiri dengan cara seperti itu ya. Oh dikasih kepalanya tetap dipegangin buntutnya gitu ya. Boleh, tapi tetap ada dalam kendali. Dan kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin ini langsung bisa ditegur gitu ya Bunda. Iya, jadi mungkin langsung bisa nih kita kok dia sudah bisa mengakses ini ya, kita dekati pelan-pelan dulu ya. Oh, didekati pelan-pelan, tetapi dengan komunikasi yang baik betul, ya. Soalnya ini nggak bisa yang langsung dibikin ini kontroversi gitu, nggak bisa ya. Langsung itu pasti dia nggak bakalan mau. semakin kayak memberontak gitu. Pokoknya kalau menemukan yang ganjil atau apa, jangan langsung dikonfrontasi, tapi pelan-pelan dulu. Cek dulu kok. Kemarin ini ya kok mama lihat riwayat kok ada tontonan ini ya, kamu tahu nggak ini apa? Nah kita tanyakan dulu seperti itu. Terus ini kita kasih tahu juga, ini tontonan yang tidak boleh ini tidak boleh tonton. Kenapa? Ini adik belum cukup umur. Jadi kita cari tontonan yang lain ya, yang mama kasih contoh-contoh tontonan yang baik untuk adik gitu ya. Aduh, banyak nih tugasnya orang tua kalau memiliki anak generasi alfa. Tapi ini sebenarnya demi kebaikan anak kok ya. Betul. Oke, baik Bunda, hampir 30 menit. Ada yang mau disampaikan dulu untuk para orang tua dari generasi alfa? Iya, betul. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, jadi ketika kita mendampingi generasi alfa, kita harus banyak belajar tentang teknologi, dan kita juga harus nih untuk membangun komunikasi hangat agar anak itu lebih kuat mentalnya di generasi alfa. Betul, karena resikonya tinggi ya terhadap kesehatan mentalnya. Yang jelas generasi alfa ini adalah landasan bagi masa depan yang semakin terkoneksi secara digital. Dengan kemahiran teknologi yang tidak tertandingi sejak usia dini, mereka
dikarenakan menandai perubahan dalam dinamika sosial dan pendidikan. Nah, orang tua ini tidak ada salahnya untuk bekerja sama dengan guru di sekolah ya Bunda, Iya, betul. agar bisa mengetahui bagaimana perkembangannya. Konsultasi dengan guru juga bisa membantu menyusun strategi untuk menghindari berbagai masalah yang mungkin dapat muncul di kemudian hari. Yang jelas mempersiapkan mereka ini untuk menghadapi tantangan dan juga peluang di dunia yang semakin dinamis secara digital. Penting harus dipersiapkan. Iya, betul. Kitanya juga sebagai orang tua harus ngimbangin ya Iya. Bunda. Terima kasih untuk ilmunya Bunda. Iya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami tunggu dan insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Saatnya saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk undur diri menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.